Jiwa terpilih, sadarkah Anda, tidak ada satupun langkah yang benar-benar kebetulan. Bahkan detik ini, ketika hati Anda mendengarkan kata-kata ini, semesta sedang berbisik lembut. Waktunya telah tiba. Anda tidak hadir di sini karena tersesat, melainkan karena jiwa Anda dipanggil untuk terbangun. Bagian 1. Panggilan awal jiwa terpilih. 1. Momen yang bukan kebetulan. Ada sebuah rahasia yang jarang disadari manusia. Setiap pertemuan, setiap peristiwa, bahkan setiap tarikan napas, selalu membawa makna. Tidak ada satupun yang benar-benar kosong. Ketika Anda melihat kembali perjalanan hidup, Anda akan menemukan jejak-jejak halus yang saling terhubung benang-benang kecil yang membentuk pola besar. Mungkin dulu Anda merasa terjebak dalam kebingungan. Mengapa harus melalui rasa sakit ini? Mengapa harus bertemu orang itu? Mengapa harus kehilangan sesuatu yang begitu berarti? Namun, seiring waktu, Anda mulai sadar, semua itu membawa Anda ke sini. Ke titik ini, Anda bukan sekadar hadir, Anda dipanggil, dan panggilan itu tidak pernah salah alamat. 2. Jiwa yang mulai terbangun. Kita sering hidup dalam mode otomatis. Bangun pagi, bekerja, berbicara, tertawa, menangis, lalu tidur lagi. Rutinitas yang terlihat hidup, tetapi jiwa di dalamnya tertidur. Namun, ada kejadian-kejadian yang mengguncang tidur panjang itu. Kehilangan seseorang yang begitu Anda cintai. Perasaan hampa meski semua terlihat baik-baik saja di luar. Atau sekadar suara kecil di hati yang berkata, bukankah hidup ini lebih dari sekadar ini? Itulah tanda-tanda kebangkitan jiwa. Tanda bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang sedang mengetuk pintu kesadaran Anda. Jiwa terpilih tidak pernah dibiarkan tertidur selamanya. Cepat atau lambat, ia akan diguncang agar terjaga, karena ia memegang peran yang tidak bisa digantikan siapapun. 3. Tirai yang mulai robek. Bayangkan sebuah panggung besar. Selama bertahun-tahun, Anda hanya duduk di kursi penonton, melihat bayangan samar di balik tirai tertutup. Anda penasaran, tapi tidak bisa melihat jelas. Sekarang, tirai itu mulai robek. Sedikit cahaya menyelinap masuk, menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Anda melihat sekilas siapa diri Anda. Sebenarnya bukan sekadar sosok di cermin yang terbatas oleh kesalahan dan masa lalu, melainkan jiwa yang penuh cahaya dan daya. Anda mulai menyadari, apa yang Anda anggap sebagai kekurangan hanyalah satu sisi kecil dari diri Anda. Ada versi diri yang jauh lebih utuh, jauh lebih kuat, yang sedang menunggu untuk lahir. 4. Suara takdir yang memanggil. Di tengah kebisingan dunia, seringkali suara ini nyaris tak terdengar. Tetapi bagi jiwa terpilih, suara itu tidak pernah benar-benar padam. Suara halus di dada yang berkata, ada sesuatu yang lebih. Bangkitlah. Mungkin suara ini membuat Anda gelisah, membuat Anda merasa seakan hidup sekarang belum sepenuhnya menggambarkan siapa Anda. Itu wajar, karena jiwa Anda memang sedang dipanggil menuju sesuatu yang lebih tinggi. Banyak orang mengabaikan panggilan ini, menutup telinga dengan kesibukan. Tapi jiwa terpilih tidak bisa begitu saja menutupinya. Sekali suara itu terdengar, ia akan terus memanggil sampai Anda menjawab. 5. Bukti bahwa Anda dipilih. Anda mungkin masih bertanya, benarkah saya termasuk jiwa terpilih? Jawabannya tidak datang dari teori, melainkan dari perjalanan Anda sendiri. Lihatlah kembali hidup Anda. Berapa kali Anda berada di ambang kehancuran, tetapi tetap bertahan? Berapa kali Anda merasa ditinggalkan, namun ada kekuatan tak terlihat yang membuat Anda bangun kembali? Berapa kali orang lain meremehkan Anda, tetapi nyala kecil dalam diri Anda menolak padam? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang dijaga, bahwa ada rancangan agung yang sedang menyiapkan Anda. Air mata Anda tidak pernah sia-sia. Luka Anda bukanlah tanda akhir. Semua itu adalah bahan bakar yang membentuk diri Anda hari ini. 6. Jalan yang terlihat mustahil. Seringkali, jiwa terpilih ditempatkan di jalan yang tampak mustahil. Beban yang terlalu berat, mimpi yang terlalu jauh, atau tantangan yang tampak tidak adil. Namun justru di sanalah rahasia itu tersembunyi. Kekuatan Anda tumbuh bukan ketika jalan mulus, melainkan ketika jalan penuh batu. Anda mungkin mengira bahwa penderitaan menghancurkan Anda, padahal sesungguhnya ia sedang memperkuat fondasi Anda. Seperti benih yang tertanam di tanah gelap, Anda mungkin merasa terkubur, tetapi pada kenyataannya, Anda sedang ditanam, dan suatu hari nanti, Anda akan bertunas dan tumbuh ke arah cahaya. 7. Tanda-tanda kebangkitan. Bagaimana Anda tahu bahwa panggilan ini nyata?
Perhatikan tanda-tanda kecil di dalam diri Anda. Hati Anda tidak bisa lagi puas dengan hal-hal dangkal. Anda mulai merindukan kedalaman, keheningan, dan makna. Anda lebih peka terhadap suara hati, meski sering kali dunia mengabaikannya. Anda merasa berbeda, seakan hidup Anda ditulis dengan alur yang lain. Semua tanda ini menunjukkan bahwa jiwa Anda sedang dipersiapkan, bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh, meski belum terlihat jelas dari luar. 8. Dari bertahan ke bangkit. Jika selama ini Anda hanya bertahan, kini saatnya bangkit. Bertahan adalah bukti bahwa Anda kuat, tetapi bangkit adalah bukti bahwa Anda dipanggil untuk lebih dari sekadar bertahan. Banyak orang hidup hanya untuk melewati hari, tetapi jiwa terpilih dipanggil untuk mengubah hari. Banyak orang hidup hanya untuk selamat, tetapi jiwa terpilih hidup untuk membawa terang. Dan panggilan itu kini mengetuk hati Anda. 9. Inilah awalnya. 9. Jiwa terpilih, percayalah, perjalanan Anda baru saja dimulai. Apa yang pernah membuat Anda jatuh akan menjadi kesaksian yang menguatkan banyak orang. Apa yang pernah membungkam Anda akan menjadi api dalam suara Anda. Hari ini adalah awal. Awal dari sebuah transformasi yang tidak dapat ditunda lagi. Bagian 2. Tirai yang terbuka. 1. Bayangan di balik tirai. Sejak awal hidup, kita semua berjalan di panggung besar yang ditutupi tirai. Dari luar, kita hanya bisa menebak apa yang ada di baliknya. Kita mendengar suara samar, kita melihat gerakan bayangan, tetapi wajah dan detailnya tidak jelas. Begitulah hidup terasa, penuh teka-teki, penuh pertanyaan, dan seringkali tanpa jawaban pasti. Namun, ada momen tertentu ketika tirai itu mulai terbuka sedikit. Cahaya menembus masuk, menyingkap sebagian rahasia yang selama ini tersembunyi. Momen itu tidak datang setiap hari, dan tidak semua orang mengalaminya. Tetapi bagi jiwa terpilih, penyingkapan ini adalah bagian dari perjalanan. 2. Cermin yang menipu. Seringkali kita menilai diri hanya dari cermin. Apa yang terlihat di permukaan, wajah, tubuh, ekspresi, dan semua kesalahan yang kita ingatkan pada diri sendiri. Cermin hanya memantulkan apa yang tampak, bukan siapa diri Anda sesungguhnya. Cermin bisa menipu, karena ia tidak memperlihatkan kekuatan batin, tidak menampilkan kebijaksanaan yang sudah terbentuk, dan tidak menunjukkan api takdir yang sedang menyala. Jika Anda hanya percaya pada apa yang terlihat di cermin, Anda akan terjebak dalam citra kecil yang tidak utuh. Namun, tirai yang terbuka memberi kesempatan untuk melihat lebih dari sekadar refleksi. Anda melihat potret yang utuh, bukan hanya wajah, tetapi jiwa. 3. Rahasia di balik luka. Luka sering dianggap sebagai noda yang harus disembunyikan. Namun bagi jiwa terpilih, luka adalah pintu masuk menuju kedalaman. Apa yang dulu Anda tangisi, apa yang dulu terasa memalukan, justru bisa menjadi titik balik yang memperlihatkan siapa Anda sebenarnya. Luka itu seperti celah pada tembok, dan melalui celah itulah cahaya masuk. Tanpa luka, jiwa tidak pernah benar-benar terbuka. Tirai itu tidak akan pernah robek jika tidak ada tekanan. Maka jangan heran jika perjalanan Anda penuh dengan luka itu, bukan tanda kelemahan, melainkan jalan agar penyingkapan bisa terjadi. 4. Potret sejati. Apa yang ditunjukkan tirai yang terbuka, bukan sekadar gambaran masa lalu atau semua kegagalan Anda, melainkan potret sejati yang selama ini tertutup. Potret itu memperlihatkan diri Anda yang lebih kuat, lebih bijak, lebih bercahaya, diri yang telah lama ada, tetapi tertutup oleh keraguan, suara negatif, dan pandangan orang lain. Ketika tirai terbuka, Anda menyadari, Anda bukan hanya seseorang dengan masa lalu, Anda adalah jiwa dengan masa depan, dan masa depan itu jauh lebih agung daripada bayangan lama yang melekat pada Anda. 5. Keberanian untuk melihat. Tidak semua orang berani melihat apa yang ada di balik tirai. Beberapa orang memilih menutup mata karena takut menghadapi kebenaran. Ada yang takut menyadari bahwa mereka sebenarnya lebih besar daripada yang mereka pikirkan. Namun, jiwa terpilih tidak bisa lagi lari. Sekali tirai terbuka, Anda tidak bisa pura-pura tidak melihat. Keberanian Anda diuji bukan untuk melawan orang lain, tetapi untuk menatap diri sendiri. Dan ketika Anda berani menatap potret sejati itu, perubahan besar dimulai. 6. Penyingkapan yang mengubah. Apa yang terbuka bukan hanya tentang siapa Anda sekarang, tetapi siapa Anda sedang menjadi. Tirai tidak hanya menunjukkan keadaan hari ini, melainkan juga rancangan yang sedang dipersiapkan. Anda melihat versi diri yang bahkan sulit. Anda percaya, lebih berani,
lebih penuh kasih, lebih bercahaya, dan di titik ini, kesadaran Anda berubah. Anda tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk diwujudkan. Penyingkapan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan transformasi yang lebih dalam. Bagian 3. Musim persiapan. 1. Hening yang menguji. Ada masa dalam hidup ketika langit terasa sunyi. Anda sudah berdoa, sudah berusaha, sudah memberi segalanya, tetapi seolah tidak ada yang bergerak. Yang ada hanyalah hening. Hening ini sering disalahartikan sebagai penolakan. Padahal, dalam keheningan itu, sesuatu sedang bekerja jauh di luar jangkauan mata. Seperti benih yang terkubur dalam tanah. Ia diam, tak terlihat, namun sedang bertumbuh dalam kesenyapan. Musim hening bukan hukuman, itu adalah persiapan. 2. Tekanan yang membentuk. Ketika Anda merasa tertekan dari segala sisi, ingatlah, tekanan bukan tanda bahwa Anda akan hancur, tetapi tanda bahwa Anda sedang dibentuk. Tanpa tekanan, batu tidak pernah berubah menjadi berlian. Tanpa panas, tanah liat tidak pernah menjadi tembikar yang kuat. Demikian pula jiwa terpilih. Melalui tekanan, karakter ditempa. Mungkin Anda merasa tidak sanggup lagi, tetapi justru di sanalah kekuatan baru sedang lahir. 3. Proses yang tidak dilihat. Salah satu hal paling sulit dalam musim persiapan adalah kenyataan bahwa orang lain tidak melihat apa yang sedang Anda alami. Dari luar, hidup Anda mungkin tampak biasa saja, tetapi di dalam ada pertempuran, ada luka, ada air mata yang tidak dipahami siapapun. Namun, justru karena tidak terlihat, proses ini menjadi suci. Semesta sedang menulis ulang diri Anda dalam ruang yang tersembunyi. Persiapan yang nyata seringkali berlangsung dalam diam, jauh dari sorotan dunia. 4. Padang gurun sebagai kelas. Musim persiapan sering terasa seperti padang gurun. Sunyi, sepi, jauh dari kenyamanan. Namun, padang gurun bukan tempat hukuman. Ia adalah kelas tempat jiwa belajar. Di sanalah Anda belajar melepaskan ketergantungan pada hal-hal luar. Di sanalah Anda belajar mendengarkan suara terdalam tanpa gangguan. Padang gurun mengajarkan ketahanan, mengajarkan kerendahan hati, dan mengajarkan keberanian. 5. Sakit yang menguatkan. Tidak ada persiapan tanpa rasa sakit. Terkadang sakitnya datang dari kehilangan, terkadang dari pengkhianatan, terkadang dari mimpi yang gagal diwujudkan. Namun, setiap rasa sakit itu membawa pesan. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sakit bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa tubuh, hati, dan jiwa Anda sedang memperluas kapasitasnya, agar ketika waktunya tiba, Anda mampu menanggung beban cahaya yang lebih besar. 6. Benih yang disembunyikan. Benih tidak pernah tumbuh di atas tanah. Ia harus ditanam, ditutupi tanah, dibiarkan dalam gelap. Orang mungkin mengira benih itu hilang, padahal di bawah sana, kehidupan sedang bekerja. Begitu pula dengan Anda. Ketika dunia tidak melihat Anda, ketika suara Anda terasa tenggelam, jangan salah sangka, Anda bukan dikubur, melainkan ditanam. Dan suatu hari, musim persiapan akan berakhir, dan Anda akan muncul dengan kekuatan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. 7. Waktu yang tepat. Musim persiapan tidak berlangsung selamanya. Ada awal, ada tengah, dan ada akhirnya. Seperti musim tanam dan panen, semesta memiliki waktunya sendiri. Yang terlihat seperti penundaan, sebenarnya adalah sinkronisasi dengan rancangan agung. Anda tidak bisa mempercepatnya dengan terburu-buru, dan tidak bisa memperlambatnya dengan keraguan. Semua akan indah pada waktunya. Bagian 4. Luka sebagai guru. 1. Luka yang tak terhindarkan. Setiap jiwa di bumi ini membawa jejak luka. Entah itu kehilangan orang yang dicintai, pengkhianatan yang tidak pernah diduga, kegagalan yang mematahkan hati, atau kata-kata yang meninggalkan bekas dalam batin. Luka adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Namun bagi jiwa terpilih, luka tidak pernah datang hanya untuk menghancurkan. Ia datang untuk mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan semata. 2. Air mata yang berbicara. Pernahkah Anda menangis hingga tidak ada kata-kata yang bisa keluar? Air mata Anda berbicara lebih jujur daripada mulut. Air mata adalah bahasa jiwa yang paling murni. Setiap tetesnya menyimpan cerita, menyimpan doa, dan menyimpan kekuatan. Air mata bukan tanda kelemahan. Air mata adalah bukti bahwa hati Anda masih hidup, masih lembut, masih mampu merasakan kedalaman. Dan dari situlah kebijaksanaan lahir.
3. Luka. Sebagai jendela. Luka sering kali terasa seperti dinding yang memisahkan Anda dari kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya, luka adalah jendela. Melalui retaknya hati, Anda bisa melihat sesuatu yang lebih tinggi. Rasa sakit membuat Anda berhenti, membuat Anda merenung, membuat Anda menatap ke arah yang berbeda. Tanpa luka, Anda mungkin tidak pernah menoleh ke dalam diri. Luka membukakan pintu ke dalam batin yang selama ini terkunci. 4. Kekuatan di balik luka. Apa yang dulu Anda pikir akan menghancurkan, ternyata malah memperkuat Anda. Setiap kali Anda jatuh lalu bangun kembali, jiwa Anda bertambah dalam. Setiap kali Anda dikhianati, namun tetap memilih untuk hidup, hati Anda bertambah luas. Luka melatih jiwa terpilih untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah disadari sebelumnya. Seperti otot yang tumbuh melalui robekan kecil, jiwa pun bertambah kuat melalui luka. 5. Luka yang mengajarkan empati. Tanpa luka, Anda tidak akan pernah tahu betapa dalamnya penderitaan orang lain. Luka melembutkan hati Anda, mengajarkan Anda untuk lebih peka. Ketika Anda pernah merasa ditinggalkan, Anda jadi lebih mudah menemani orang lain yang merasa sendirian. Ketika Anda pernah terluka oleh kata-kata, Anda belajar untuk lebih berhati-hati berbicara. Luka menjadikan Anda manusia yang tidak hanya kuat, tetapi juga penuh empati. 6. Luka. Sebagai jalan kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh melalui penderitaan. Buku, nasihat, atau teori mungkin bisa memberi pengetahuan. Namun kebijaksanaan sejati lahir ketika Anda berjalan melewati api luka dan tetap memilih untuk bertahan. Luka mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari di sekolah manapun. Kerendahan hati, kesabaran, dan keberanian untuk tetap mencintai, meski pernah disakiti. Jiwa terpilih tidak diangkat karena bebas luka, tetapi justru karena ia mampu menjadikan luka sebagai guru. 7. Mengubah luka menjadi cahaya. Luka bukanlah tanda akhir. Luka adalah bahan mentah yang bisa diubah menjadi cahaya. Jika Anda mau, luka bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Cerita Anda tentang bagaimana Anda bertahan, bagaimana Anda bangkit, akan menjadi penguat bagi jiwa-jiwa lain yang sedang berjuang. Apa yang dulu membuat Anda menangis, suatu hari akan menjadi alasan seseorang tersenyum karena merasa tidak sendirian. Bagian 5. Musim kepompong. 1. Musim yang membungkus. Ada masa ketika jiwa seakan ditarik masuk ke dalam ruang sempit. Anda merasa sendirian, terisolasi, bahkan terkekang. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, dan tidak ada yang benar-benar melihat apa yang Anda alami. Inilah yang disebut musim kepompong. Musim ini bukan tanda bahwa Anda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa Anda sedang disembunyikan untuk dipersiapkan. 2. Rasa terjebak. Kepompong terasa menyesakkan. Anda ingin bergerak, tetapi ruangnya sempit. Anda ingin terbang, tetapi sayap Anda belum tumbuh. Rasa terjebak ini sering membuat Anda bertanya, apakah saya ditinggalkan? Apakah saya dilupakan? Namun kebenarannya, kepompong adalah ruang perlindungan. Ia menjaga Anda dari gangguan luar, agar proses perubahan bisa berlangsung dengan sempurna. 3. Proses yang tak terlihat. Dari luar, kepompong tampak diam. Tidak ada yang menarik. Tidak ada tanda kehidupan. Tetapi di dalamnya, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ulat biasa sedang berubah menjadi makhluk bersayap indah. Begitu pula dengan jiwa Anda. Orang mungkin tidak melihat perubahan Anda sekarang, tetapi di ruang tersembunyi itu, identitas baru sedang dibentuk. 4. Kesepian yang membentuk. Musim kepompong sering disertai rasa sepi. Anda merasa tidak ada yang memahami, bahkan orang terdekat sekalipun. Namun justru kesepian itu yang membentuk kedalaman Anda. Kesepian membuat Anda belajar bersandar pada kekuatan batin, bukan pada validasi orang lain. Kesepian mengajarkan Anda bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. 5. Runtuh untuk bangkit. Di dalam kepompong, ulat harus melebur seluruh bentuk lamanya. Ia benar-benar runtuh sebelum bisa berubah menjadi kupu-kupu. Demikian pula dengan jiwa terpilih. Ada bagian-bagian lama dari diri Anda yang harus dilepaskan. Pola lama, cara berpikir lama, bahkan identitas lama. Proses ini menyakitkan, tetapi tanpa runtuhnya bentuk lama, tidak akan lahir bentuk baru. 6. Perlindungan dalam diam. Musim kepompong sering salah dimengerti sebagai penundaan. Padahal, itu adalah perlindungan. Jika kupu-kupu keluar sebelum waktunya, ia akan mati. Begitu juga dengan Anda, jika dimunculkan terlalu cepat,
Anda tidak akan siap menanggung peran yang lebih besar. Karena itu, semesta menyembunyikan Anda sejenak, sampai saatnya tiba untuk tampil dengan sayap penuh. 7. Saat sayap menguat. Tidak ada kepompong yang berlangsung selamanya. Akan tiba saatnya, dinding itu mulai retak. Saat Anda mulai mendorong keluar, dengan sayap yang perlahan mengeras dan menguat. Tekanan yang Anda rasakan bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk melatih kekuatan sayap Anda. Dan ketika waktunya tiba, Anda tidak lagi berjalan, Anda terbang. Bagian 6. Api transformasi. 1. Api yang menguji. Tidak ada jiwa yang terpilih tanpa melewati api. Api kehidupan hadir dalam bentuk masalah, konflik, kerugian, atau rasa sakit yang membakar habis segala kepalsuan. Api bukan datang untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk memurnikan. Seperti emas yang dimasukkan ke dalam tungku. Hanya melalui api, ia dapat bersinar dengan kemurnian sejatinya. Demikian pula dengan jiwa Anda. 2. Tekanan yang membentuk. Hidup sering kali menekan Anda dari berbagai arah. Tekanan itu membuat Anda merasa nyaris remuk. Namun, tanpa tekanan, batu bara tidak akan pernah menjadi berlian. Tekanan adalah alat semesta untuk mengeluarkan potensi tersembunyi yang ada di dalam diri Anda. Setiap desakan, setiap beban, adalah latihan yang memperbesar kapasitas jiwa Anda. 3. Tanah liat di tangan sang pembentuk. Bayangkan tanah liat di roda pembuat tembikar. Tanah liat harus dihancurkan, dipukul, diputar, bahkan ditekan berkali-kali sebelum menjadi bentuk yang indah. Tanah liat tidak bisa melawan, ia hanya bisa pasrah di tangan sang pembentuk. Begitu pula dengan jiwa Anda. Apa yang Anda anggap sebagai pukulan hidup, sesungguhnya adalah sentuhan yang sedang membentuk Anda. 4. Rasa sakit yang memurnikan. Rasa sakit sering dipandang sebagai musuh. Namun bagi jiwa terpilih, rasa sakit adalah api pemurnian. Ia membakar hal-hal yang tidak lagi selaras dengan jati diri sejati Anda. Ia menghapus kebanggaan palsu, ketergantungan yang rapuh, dan kelekatan pada hal-hal yang tidak membawa pertumbuhan. Yang tersisa hanyalah inti murni dari siapa Anda sebenarnya. 5. Ujian sebagai jalan kekuatan. Setiap ujian yang Anda hadapi adalah jalan untuk membangun kekuatan. Ujian membuat Anda belajar keberanian. Ujian mengajarkan kesabaran. Ujian menyingkap keteguhan hati yang bahkan Anda sendiri tidak sadari sebelumnya. Semakin besar panggilan, semakin besar pula ujian yang harus Anda lalui. Itulah cara semesta memastikan bahwa Anda siap menerima peran yang telah ditentukan. 6. Dari runtuh menjadi kokoh. Ada kalanya api membuat segalanya runtuh. Anda kehilangan, Anda merasa kosong, Anda merasa tidak punya apa-apa lagi. Namun justru dalam keruntuhan itu, fondasi baru dibangun. Api tidak hanya menghancurkan, ia juga membersihkan ruang agar sesuatu yang baru bisa lahir. Dan yang lahir dari api selalu lebih kokoh daripada sebelumnya. 7. Cahaya dari dalam. Setelah melewati api, jiwa Anda bersinar dengan cara yang berbeda. Bukan lagi cahaya yang dipinjam dari pengakuan orang lain, melainkan cahaya yang lahir dari dalam. Api membuat Anda mengenal kekuatan batin yang tidak bisa direbut siapapun. Dan ketika Anda berjalan dengan cahaya itu, dunia di sekitar Anda ikut berubah. Bagian 7. Bangkit dengan sayap baru. 1. Saat sayap terbuka, ada masa ketika jiwa Anda telah melewati hening, luka, tekanan, dan api transformasi. Semua itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memunculkan sayap baru yang sebelumnya tersembunyi. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, kini jiwa Anda mulai merentangkan sayapnya. Sayap ini bukan sekadar simbol kebebasan, melainkan tanda bahwa Anda siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya. 2. Dari merangkak ke terbang. Selama bertahun-tahun Anda mungkin merasa hanya mampu merangkak. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa perjuangan. Tetapi musim merangkak tidak pernah dimaksudkan untuk selamanya. Kini, kekuatan yang dibentuk dalam diam memberi Anda kemampuan untuk terbang. Terbang artinya tidak lagi dibatasi oleh tanah lama yang menahan Anda. Terbang artinya melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tinggi. 3. Luka yang menjadi kesaksian. Apa yang dulu menyakiti Anda, kini tidak lagi menahan Anda. Luka yang dulu terasa seperti beban kini menjadi bukti bahwa Anda bertahan. Cerita tentang jatuh dan bangkit Anda akan menjadi penguat bagi jiwa lain yang masih berada di lembah penderitaan. Dengan sayap baru, luka Anda tidak lagi menjadi tanda kelemahan, melainkan kesaksian kekuatan. 4.
suara yang dulu membisu. Pernah ada masa ketika Anda bungkam, ketika kata-kata Anda terkunci oleh rasa takut atau rasa malu. Namun kini, suara yang dulu membisu telah dipulihkan. Suara Anda membawa api, membawa kebenaran, membawa penghiburan, dan membawa kekuatan. Sayap baru bukan hanya memberi kebebasan, tetapi juga memberi suara bagi jiwa Anda untuk berbicara dengan wibawa. 5. Keberanian baru. Sayap baru menandakan keberanian baru. Anda tidak lagi melangkah dengan ragu, tetapi dengan keyakinan. Ketakutan yang dulu mengekang kini tidak lagi berkuasa. Keberanian bukan berarti Anda tidak takut, melainkan Anda memilih untuk tetap maju meski rasa takut hadir. Dengan sayap ini, Anda tidak hanya bergerak, tetapi terbang di atas batasan yang dulu membelenggu. 6. Panggung baru. Setiap jiwa terpilih memiliki panggungnya sendiri. Ketika Anda bangkit dengan sayap baru, semesta akan menempatkan Anda di ruang yang sesuai dengan pertumbuhan Anda. Panggung ini bukan selalu sorotan besar di hadapan dunia. Kadang panggung itu adalah keluarga Anda, komunitas kecil Anda, atau bahkan orang asing yang kebetulan Anda temui. Dimanapun itu, sayap Anda akan memberi dampak. 7. Hidup yang memancarkan cahaya. Sayap baru bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk orang lain. Ketika Anda bangkit, orang lain akan melihat cahaya dalam diri Anda. Mereka mungkin tidak tahu cerita lengkap Anda, tetapi mereka bisa merasakan energi baru yang Anda bawa. Itulah tanda jiwa terpilih. Ia tidak hanya berubah untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa perubahan bagi dunia di sekitarnya. Semesta mulai membuka jalan, menempatkan Anda pada ruang yang sesuai dengan pertumbuhan batin Anda. Panggung kehidupan baru bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari setiap luka yang Anda lalui, setiap air mata yang jatuh, dan setiap kesabaran yang Anda pelihara dalam senyap. 2. Panggung yang beragam. Tidak semua panggung berarti sorotan besar atau kerumunan banyak orang. Kadang panggung itu berupa keluarga yang kini Anda bimbing dengan kasih. Kadang panggung itu adalah sahabat yang Anda kuatkan dengan nasihat sederhana. Kadang panggung itu adalah ruang kerja, komunitas, atau bahkan orang asing yang tanpa sadar merasakan energi cahaya Anda. Dimanapun itu, Anda sedang memainkan peran yang penting. 3. Identitas baru. Di panggung kehidupan baru, Anda tidak lagi memakai identitas lama yang penuh keterbatasan. Anda berdiri dengan identitas sejati jiwa yang telah melewati api, kepompong, dan luka. Identitas baru ini bukan topeng, melainkan cermin yang jernih. Anda tidak lagi terikat pada label yang pernah diberikan dunia. Bagian 9. Jejak abadi jiwa terpilih. 1. Kehidupan yang lebih dari sekadar hari ini. Setiap jiwa terpilih dipanggil bukan hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Anda dipanggil untuk meninggalkan sesuatu yang bertahan lebih lama dari tubuh Anda. Jejak yang tidak pudar, meski waktu berjalan. Jejak yang tetap hidup dalam ingatan, dalam hati, bahkan dalam energi orang-orang yang pernah Anda sentuh. Hidup sejati bukan hanya tentang apa yang Anda kumpulkan, melainkan tentang apa yang Anda tinggalkan. 2. Warisan yang tidak kasat mata. Warisan tidak selalu berbentuk harta, bangunan, atau benda. Warisan sejati adalah nilai, kebijaksanaan, dan cinta yang Anda tanamkan dalam hidup orang lain. Mungkin itu berupa senyuman yang menguatkan seseorang di hari tergelapnya. Mungkin berupa kata sederhana yang memberi keberanian untuk bertahan. Atau mungkin berupa teladan kesabaran yang diam-diam diamati oleh seseorang dan mengubah cara hidupnya. Hal-hal kecil itulah yang sering menjadi warisan paling abadi. 3. Gelombang tak terlihat. Setiap tindakan Anda, sekecil apapun, menciptakan gelombang. Gelombang itu mungkin tidak terlihat, tetapi ia bergerak, menyentuh orang lain, lalu terus menjalar. Satu kebaikan bisa melahirkan kebaikan lain. Satu keberanian bisa menginspirasi keberanian berikutnya. Dan tanpa Anda sadari, hidup Anda telah menjadi sungai yang mengalirkan kehidupan bagi banyak jiwa. 4. Hidup yang menjadi cahaya. Jiwa terpilih meninggalkan jejak bukan dengan ambisi, tetapi dengan cahaya. Cahaya ini terpancar dari cara Anda hidup setiap hari, cara Anda mencintai tanpa syarat, cara Anda memaafkan meski disakiti, cara Anda tetap setia pada kebenaran meski dunia menawarkan jalan pintas. Cahaya itu tidak bisa dipadamkan karena ia lahir dari kedalaman jiwa yang telah ditempa. 5. Membentuk generasi berikutnya. Jejak abadi seringkali terlihat dalam generasi setelah Anda. Apa yang Anda tabur dalam hidup orang lain, akan mereka teruskan.
Kebaikan yang Anda mulai hari ini bisa tumbuh menjadi pohon besar yang memberi naungan bagi banyak orang di masa depan. Itulah kekuatan jejak jiwa terpilih. Ia tidak berhenti di satu titik waktu, tetapi meluas ke masa depan. 6. Jejak dalam kesunyian. Tidak semua jejak harus terlihat oleh banyak orang. Ada jiwa-jiwa terpilih yang hidupnya sunyi, tanpa sorotan, tanpa publikasi. Namun kesunyiannya menyimpan pengaruh yang mendalam. Doa-doa diamnya, ketulusan hatinya, dan ketekunan langkahnya menjadi energi yang menjaga dan membentuk lingkungan di sekitarnya. Jejak seperti ini mungkin tidak tertulis di buku sejarah, tetapi tercatat di dalam hati semesta. 7. Hidup yang menjadi doa. Ketika jiwa terpilih berjalan dalam keselarasan, hidupnya sendiri menjadi doa. Setiap langkah, setiap pilihan, setiap tindakan adalah persembahan. Orang lain mungkin tidak mendengar doa Anda, tetapi mereka merasakan getarannya. Dan itulah jejak paling abadi. Hidup yang terus berbicara bahkan ketika suara sudah diam. Bagian 10. Doa dan peneguhan jiwa. 1. Momen penyatuan. Setelah melalui panggilan, penyingkapan, persiapan, luka, kepompong, api, hingga kebangkitan sayap dan panggung kehidupan baru, tibalah saatnya untuk menyatukan semua perjalanan ini dalam sebuah doa. Doa bukan sekadar kata yang terucap, tetapi getaran yang lahir dari hati terdalam. Doa adalah jembatan yang menghubungkan jiwa Anda dengan sumber kehidupan. Dan di dalam doa, setiap luka, setiap air mata, dan setiap kemenangan menemukan artinya. 2. Mengingat perjalanan, jiwa terpilih. Lihatlah kembali jalan yang telah Anda lalui. Betapa banyak lembah gelap yang sudah Anda lewati. Betapa banyak dinding tinggi yang sudah Anda panjat. Betapa banyak malam sunyi yang Anda tangisi, namun tetap Anda jalani. Semua itu bukan sia-sia. Setiap detik telah membentuk Anda menjadi jiwa yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih bercahaya. 3. Doa penyerahan. Mari kita masuk dalam doa. Tutup mata batin Anda, tarik napas perlahan, dan rasakan kehidupan mengalir dalam diri. Katakan dalam hati Anda, terima kasih atas perjalanan ini. Terima kasih atas luka yang mengajarkan, atas air mata yang menyucikan, atas kesunyian yang melatih kesabaran, atas api yang memurnikan, dan atas sayap baru yang kini saya miliki. Saya menyerahkan seluruh diri saya kepada rancangan yang lebih besar. Biarlah hidup saya menjadi saluran cahaya, bukan hanya bagi saya, tetapi bagi semua jiwa yang saya temui. 4. Peneguhan identitas. Jiwa terpilih, teguhkanlah siapa diri Anda sekarang. Anda bukan lagi jiwa yang terikat masa lalu. Anda bukan lagi cermin dari keterbatasan lama. Anda adalah jiwa yang telah ditempa, dipanggil, dan dipilih. Identitas Anda bukan ditentukan oleh luka, melainkan oleh panggilan agung yang hidup di dalam diri. Pegang teguh peneguhan ini. Saya adalah jiwa terpilih. Saya dipanggil untuk membawa cahaya, dan saya tidak akan mundur dari panggilan ini. 5. Hidup sebagai doa. Mulai hari ini, biarkan hidup Anda sendiri menjadi doa. Setiap kata yang Anda ucapkan, ucapkanlah dengan kasih. Setiap langkah yang Anda ambil, ambillah dengan kesadaran. Setiap pertemuan, jadikan itu kesempatan untuk menyalurkan cahaya. Ketika hidup Anda menjadi doa, semesta akan menjawabnya dengan cara yang penuh keajaiban. 6. Penyerahan pada waktu. Ingatlah bahwa tidak semua hal akan terjadi sekaligus. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menunggu, dan ada waktu untuk menuai. Penyerahan pada waktu ilahi adalah kunci kedamaian. Percayalah, setiap musim, bahkan musim yang tampak sunyi sekalipun, sedang bekerja untuk kebaikan jiwa Anda. Doa penutup yang memperteguh jiwa. Mari teguhkan hati Anda sekali lagi. Jiwa terpilih. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk memenuhi ruang di dalam dada Anda. Rasakan bagaimana kehidupan itu sendiri mengalir, memberi tanda bahwa Anda masih diberi kesempatan untuk melangkah. Hembuskan perlahan, lepaskan segala beban yang tidak lagi Anda perlukan. Setiap tarikan dan hembusan napas adalah doa. Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbarui diri. Dan dalam kesadaran sederhana ini, mari kita ucapkan doa peneguhan. Terima kasih atas cahaya yang kini menyertai saya. Terima kasih atas perjalanan yang membentuk saya. Mulai hari ini, saya berjalan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan. Saya tidak sendirian, karena semesta berjalan bersama saya. Saya adalah jiwa terpilih, dan saya akan hidup sesuai dengan panggilan saya. 1. Doa syukur atas cahaya. Terima kasih atas cahaya yang kini menyertai saya.
Cahaya ini bukan hanya kilau yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya batin yang menyinari langkah, bahkan di tengah kegelapan. Ada masa ketika saya tidak melihat arah, ketika semuanya terasa samar, dan harapan seakan padam. Namun cahaya ini tidak pernah pergi. Ia tetap ada, setia menunggu hingga saya siap membuka mata. Hari ini, saya menyadari bahwa cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri saya, sebuah anugerah yang sejak awal telah ditanamkan. Saya bersyukur atas cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh badai, yang tidak bisa dihapus oleh luka, dan yang tidak bisa dikalahkan oleh ketakutan. 2. Doa syukur atas perjalanan. Terima kasih atas perjalanan yang membentuk saya. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada jalan terjal yang penuh batu. Ada lembah gelap yang membuat saya nyaris menyerah. Ada malam-malam sunyi ketika saya bertanya, mengapa saya harus melalui semua ini? Namun kini saya tahu, setiap langkah memiliki maksud. Setiap luka mengajarkan kebijaksanaan. Setiap penantian melatih kesabaran. Setiap kehilangan memperluas kapasitas hati saya untuk mencintai lebih dalam. Saya bersyukur, bukan hanya untuk kemenangan, tetapi juga untuk kegagalan yang mendidik saya. Bukan hanya untuk tawa, tetapi juga untuk air mata yang membersihkan jiwa saya. Perjalanan ini adalah guru, dan saya adalah murid yang belajar setiap hari. 3. Doa peneguhan keberanian. Mulai hari ini, saya berjalan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan. Rasa takut pernah mengekang saya. Ia berbisik bahwa saya tidak cukup baik, tidak cukup kuat, dan tidak layak untuk dipilih. Tetapi hari ini, saya memilih untuk tidak lagi menyerahkan kendali pada rasa takut. Saya memilih keyakinan bahwa setiap langkah saya dipandu, keyakinan bahwa bahkan ketika saya jatuh, ada tangan tak terlihat yang menolong saya bangkit, keyakinan bahwa meski jalan ini panjang, setiap langkah membawa saya lebih dekat pada tujuan yang sejati. Saya tahu rasa takut mungkin akan tetap datang, mengetuk pintu batin saya. Namun kini, saya tidak lagi membiarkannya masuk. Saya berdiri dengan keberanian yang lahir dari dalam. Keberanian yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada panggilan jiwa saya. 4. Doa peneguhan kesatuan. Saya tidak sendirian, karena semesta berjalan bersama saya. Betapa sering saya merasa terisolasi, seakan tidak ada yang memahami apa yang saya alami. Namun hari ini saya mengingatkan diri sendiri. Saya tidak pernah benar-benar sendiri. Di setiap tarikan napas, kehidupan hadir. Di setiap detak jantung, semesta memberi tanda bahwa saya masih terhubung. Ada kekuatan lebih tinggi yang menyertai langkah saya. Ada energi yang menopang saya. Bahkan ketika saya merasa lemah, saya bagian dari keseluruhan yang agung. Setiap bintang di langit, setiap tetes air di laut, setiap helai daun di pohon, semuanya terhubung dengan saya. Saya tidak berjalan sendirian, semesta berjalan bersama saya. 5. Doa peneguhan identitas. Saya adalah jiwa terpilih, dan saya akan hidup sesuai dengan panggilan saya. Saya bukan sekadar tubuh yang rapuh, saya bukan sekadar nama yang melekat di dunia ini. Saya adalah jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya, dipanggil untuk menjalani peran yang tidak bisa digantikan siapapun. Saya tidak lagi membiarkan masa lalu mendefinisikan saya. Saya tidak lagi membiarkan kesalahan mengikat saya. Saya memilih untuk hidup sesuai dengan panggilan yang telah tertulis dalam diri saya sejak awal. Dan panggilan itu adalah untuk menjadi cahaya, menjadi penguat, menjadi pengingat bahwa kebesaran sejati lahir dari kedalaman jiwa. 6. Doa awal baru. Jiwa terpilih. Perjalanan panjang ini bukan akhir, melainkan awal yang baru. Apa yang telah Anda dengar bukanlah sekadar kata-kata, melainkan pengingat. Pengingat dari sesuatu yang sebenarnya sudah tertulis dalam jiwa Anda sejak awal. Seperti benih yang sudah memiliki cetak biru pohon di dalamnya, demikian pula jiwa Anda sudah membawa cetak biru takdirnya. Hari ini, cetak biru itu mulai terungkap. Dan setiap langkah setelah ini adalah bagian dari penggenapan. Anda tidak lagi berjalan dengan kebingungan, melainkan dengan kesadaran. Anda tidak lagi menunggu kepastian dari luar, karena kepastian itu sudah ada di dalam diri Anda. Hari ini adalah awal baru, awal dari kehidupan yang selaras dengan panggilan jiwa Anda. Kini saatnya Anda melangkah dengan kesadaran penuh. Bangkitlah, bersinarlah, dan biarkan dunia merasakan kehadiran Anda. Karena di balik semua luka, hening, dan proses panjang, inilah kebenaran sejati. Anda adalah jiwa terpilih, dijaga, dipanggil,
dan ditentukan untuk membawa cahaya bagi dunia. Jiwa terpilih, jika perjalanan kata-kata ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tulis angka 99 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap berjalan bersama cahaya dan bangkit ke versi terbaik dari diri Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, serta bagikan video ini agar lebih banyak jiwa terbangun dan menemukan panggilannya. Ingatlah, perjalanan ini bukan hanya tentang Anda, tetapi juga tentang kita semua yang sedang berjalan menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Mari kita bertumbuh bersama. Satu langkah, satu jiwa, satu cahaya.